Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima anugerah-Nya. Ada kuasa di dalam namanya, ada mujizat, ada kemenangan, ada kelepasan, ada keselamatan di dalam nama Yesus. Panggil namamu Yesus, kami panggil namamu Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Yesus, 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 panggil nama Yesus. Yesus, 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 nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Mari sembah Yesus. Engkau cukup buat kami, Tuhan.
Yesus cukup buat kami. Yesus cukup buat kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Katakan dengan iman, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Mari angkat tangan kita bersama. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Hiaralamaya shani, hiaralamaya shana, hiaralamaya shani, hiaramaya shano, hiaramaya shani. Sama Yesus, oh Yesus, angkat kedua tangan kita, saudaraku. Kita menyerah dalam hadirat-Nya. Kita berseru dalam nama Yesus. Sebab di dalamnya, di dalam namanya ada mujizat. Sebab di dalam namanya ada kuasa yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membebaskan. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita bersama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sembah Yesus. Oh, kami berseru. Iya, nama Yesus. Oh, nama Yesus. Letakkan semuanya di kaki Yesus. Semua beban, semua persoalan kami letakkan di bawah kaki Kristus. Jesus. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami berseru, haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Ibadah ini akan dimulai, karena itu mari kita sama-sama berdoa. Kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk ibadah ini. Bapa yang sangat baik, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami dari hari lepas hari, bahkan sepanjang minggu ini. Tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada hidup kami Tuhan. Terutama bagi jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Allah Roh Kudus bekerja di ibadah ini Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di ibadah ini. Lawati kami semua Tuhan, agar ibadah ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami, salah kami, dosa kami, yang sudah kami lakukan, menukakan hati-Mu dan sesama kami Tuhan. Kami mohon diampuni Tuhan. Lalu Tuhan, kami mau beribadah, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, terutama kepada gembala pembina kami besertakan 4 wakil. Tangan Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, menolong, menopang mereka. Tutup bungkus mereka dengan keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Perlindungan Allah sempurna atas hidup mereka Tuhan. Agar dimanapun mereka menyampaikan isi hati-Mu, banyak orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa kepada gembala rayon kami beserta kedua wakil. Tuhan menjaga, menolong, menopang, memberkati dalam pelayanan. Perlindungan Tuhan sempurna juga atas hidup mereka dan keluarga mereka ya Bapa.
agar dimanapun mereka menyampaikan isi hati Tuhan, banyak orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup juga Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga ya Tuhan, kepada gembala kami beserta wakil juga. Tuhan menolong, menjaga, melindungi, bahkan memberkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tangan Tuhan selalu menyertai, kuasa Tuhan selalu menyertai mereka, agar lewat hidup mereka juga nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada bangsa yang kami cintai ini. Kami ada di bangsa ini Tuhan, Tuhan melihat apa yang akan terjadi di bangsa yang sedang terjadi dalam bangsa kami. Tuhan, apa yang sedang terjadi ini adalah seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi Tuhan, damai sejahtera sukacita akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan memberkati segala keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, karena umat-Mu ada di bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua kami juga Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, menolong, menopang, menjaga, agar hidup mereka juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lalu kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama yang kudus, nama yang besar, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya, Yesus dahsyat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Serukan kemenangan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorakan kemenangan. Boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama jemaat Tuhan. Seluruh bumi
memuliakan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku pemenang, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorakan kemenangan. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini, Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang
berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Nico bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita siapkan hati kita sama-sama deklarasikan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Hari ini minggu pertama kami boleh ada dalam ibadah online. Penuh sukacita. Kami rasakan hadirat Tuhan. Dan hari ini kami siap terima berkat firman Tuhan. Yang menuntun kami bahkan sepanjang bulan ini. Bulan September. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puji kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Mari yang siap sambut firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Saya berdoa, berharap saudara dalam keadaan sehat, kuat, bergairah, antusias dalam Tuhan, rohnya menyala-nyala, dan hari ini siap untuk mendengar, menerima, merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Langsung kita masuk dalam firman Tuhan dengan waktu yang ada. Saudara fokus ya. Saudara fokus karena online biasanya banyak distract-nya. Saya berdoa saudara tetap fokus dan menerima berkat secara sempurna dari firman Tuhan. Judul pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah sehati mendatangkan berkat. Sehati mendatangkan berkat. Ya, kalau saudara kenal kata sehati ini adalah moto yang dibawa oleh ketua sinode kita, ya,
Bapak Pendeta Rubin, yaitu sehati. Dan kali ini sehati mendatangkan berkat. Kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya dari Roma 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa baca dengan suara yang keras terdengar oleh telinga saudara, ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Kita sudah baca 3 ayat. Yang sudah baca 3 ayat dan percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini mengajar kita bagaimana kita hidup rukun dan sehati, dan di sana Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada saudara dan saya, kepada anak-anaknya, kepada umat yang percaya kepadanya, kepada gereja Tuhan yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan dalam saudara tahu pasti ayatnya yang bagaimana Tuhan memerintahkan berkat, ya, dikonfirmasi melalui ayat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada kerukunan, ada unity di sana, ada kasih Tuhan tercurah di sana, maka Tuhan memerintahkan, disuruh, diperintah berkat-Nya untuk datang kepada saudara, datang ke rumah saudara, datang ke dalam pekerjaan saudara, datang kepada anak-anak saudara. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita belajar paling tidak ada 3 action. Mudah diingat. 3 apa? 3 action yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat, 3 action saja, ya. Makanya perhatikan karena waktu kita juga terbatas. Saudara fokus dan catat, jangan hanya diingat-ingat tapi dicatat, setelah itu saudara renungkan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Yang pertama, Roma 15 ayat yang kedua, ya. Roma 15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk apa? Untuk membangunnya. Pelan-pelan, ya. Setiap orang di antara kita, orang-orang percaya, harus mencari kesenangan sesama kita, sesama orang-orang percaya yang pertama. Demi apa? Demi kebaikan sesama kita. Dan untuk apa? Untuk membangun sesama kita. Ini pesan yang luar biasa. Kalau dikatakan di antara orang-orang percaya, di situ jelas Bapak Ibu, sekalipun tidak tersurat, tetapi tersirat. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan berkumpul, bagaimana rasul-rasul berkumpul, banyak sekali ditulis ayatnya. Mereka sehati, mereka sepikir, ya, mereka satu tujuan. Artinya ada sehati di antara orang-orang percaya. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk mencari kesenangan sendiri, bukan mencari kesenangan pribadi. Oh, saya senangnya ini, kamu harus turuti kesenangan saya. Oh, saya senangnya naik motor misalkan, kamu harus turuti gimana caranya supaya kamu bisa naik motor, misalkan begitu. Itu namanya memaksakan kesenangan sendiri, ya. Oh, saya sukanya makan yang pedes-pedes. Kalau nanti bikin gathering atau bikin fellowship rame-rame, wah harus makannya pedes. Kalau enggak, saya nggak mau. Itu namanya mencari kesenangan sendiri. Ini contoh sederhana, ya. Saya memberikan contoh yang praktis-praktis saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar bahwa
setiap kita di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Ya, yang bisa dirasakan sama-sama. Kenapa? Demi kebaikan sama-sama. Sehingga apa? Sehingga semuanya bisa dibangun. Itulah kunci daripada kesehatian. Action yang pertama adalah sehati untuk apa? Untuk membangun satu dengan lainnya. Kalau namanya membangun berarti dari bawah, dari pondasi, naik lagi ada tiangnya, naik lagi ada batanya, ke dindingnya, terus naik sampai ke plafonnya, katakan begitu, sampai ke atap, terus itu namanya membangun. Satu demi satu. Saya tidak tahu saudara sekarang sampai di bangunan yang mana, tapi saudara harus periksa. Kita semua harus periksa. Makanya kita harus sehati sehingga bisa saling memperhatikan satu dengan lainnya. Oh, kamu masih di pondasi, kamu perlu tiang yang kuat untuk membangun dindingnya, katakanlah begitu. Ya, oh kamu masih perlu belajar, katakanlah firman Tuhan tentang apa? Tentang keselamatan misalkan. Perlu digali kebenaran firman Tuhan untuk keselamatan. Oh kamu perlu belajar tentang apa arti baptisan sehingga siap untuk masuk dalam baptisan air, baptisan selam. Itu contohnya. Sehati untuk membangun. Oh kamu harus belajar untuk melayani. Perlu ketaatan, perlu kerendah hatian untuk melayani. Tidak bisa seenaknya sendiri. Datang melayani telat, ibadah sudah berjalan terlambat, wah itu kesenangan pribadi. Padahal ada sesama anak-anak Tuhan yang juga sedang dilayani di sana. Ini contoh sederhana. Makanya perlu sehati untuk apa? Membangun. Ya. Nah kadang-kala memang dalam membangun kalau ada hal-hal yang tidak tepat diperbaiki, saudara. Namanya membangun, kalau salah nggak siku ya diperbaiki supaya siku. Nah contoh ya, kalau dia tidak water pass, tidak rata horizontal ya diperbaiki supaya rata horizontal. Kalau tidak vertikalitinya tidak ada ya diluruskan. Itulah makanya perlu sehati untuk membangun. Paulus mengingatkan kepada jemaatnya yang ada di Roma dan kepada setiap orang percaya yang ada di sana untuk saling membangun dan tidak mencari kesenangan sendiri, sehingga pada saat membangun tadi kesehatiannya bahkan semakin lama semakin erat. Ya, tidak terjadi perpecahan. Dan kesehatian ini perlu dibangun dari keluarga. Dari komunitas yang kecil, ya. Kalau saudara yang masih anak muda, saudara bangun dengan keluarga saudara, orang tua, adik saudara, bangun itu, belajar dulu. Kalau saudara bisa sudah melangkah ke jenjang yang lebih besar lagi, katakanlah punya pasangan, menikah, saudara harus sehati untuk membangun. Action yang pertama, sehati untuk membangun sesama di dalam pasangan saudara. Baru saudara melangkah keluar, sehingga saudara kuat, ya. Bisa memberi contoh bagaimana cara membangun. Bisa memberi contoh bagaimana sehati untuk membangun. Puji Tuhan. Membangun bisa dengan cara sederhana, tapi sering kali kita lewati, yaitu membangun mesbah doa bersama. Membangun dengan cara sharing firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan lainnya, bahkan mendoakan berkunjung kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Ya, ini Bapak Ibu memang tidak mudah hari-hari ini karena kita masih dibatasi dengan protokol kesehatan, ya, social distancing, ya, sehingga saudara tidak serta-merta bisa langsung dekat untuk berkunjung, ya. Tetap terapkan protokol, saya harus mengingatkan, ya, karena masih banyak terjadi peningkatan penularan COVID-19. Jadi dari mimbar ini saya juga mengingatkan kepada saudara untuk tetap jaga protokol kesehatan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, action yang pertama adalah sehati untuk membangun. Yang kedua, Roma 15 ayat 5-6, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dan 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara, garis bawah ini, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Action yang kedua adalah sehati untuk memuliakan Tuhan.
sehati untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi ada kesepakatan, ada kekompakan untuk memuliakan Tuhan. Setiap mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di kampus, yang ada di kantor, di tempat olahraga, sehati untuk memuliakan Tuhan, sepakat untuk memuliakan Tuhan. Jangan sebaliknya. Saudara, kita ditentukan, dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepadanya dan untuk memuliakannya, Sang Pencipta kita yang luar biasa. Ya, saudara dipilih untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk apa? Memuliakan Allah. Dalam tindakan saudara, perkataan saudara, tingkah laku saudara, keputusan-keputusan saudara. Ya, termasuk di dalamnya mengenai keputusan-keputusan keuangan saudara. Saudara betul-betul memuliakan Tuhan, menempatkan uang saudara untuk kemuliaan Tuhan. Betul, Bapak Ibu. Ya, saya dalam hal ini tidak mau ada satu tedeng aling-aling, karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Yang diberkati siapa? Saudara diberkati, karena sehati mendatangkan berkat. Betul. Ya, kalau suami istri belum sehati dalam hal persembahan, doa dulu, sehati dulu, ya, supaya saudara berkatnya tidak terhalang. Betul itu. Ya, harus sepakat dulu, sehati mendatangkan berkat. Ya, sehati untuk membangun yang pertama, yang kedua sehati untuk apa? Memuliakan Allah. Memuliakan Allah dalam tindakan, memuliakan Allah dalam persembahan saudara. Ya, persembahan syukur, persembahan khusus yang lainnya, misalkan pembangunan, ya. Dan selalu setiap minggu, bahkan setiap di broadcast di grup-grup WhatsApp saudara tahu di situ ada nomor rekening gereja di sana. Ya, bertindak, harus ada action untuk membangun, action untuk memuliakan Allah. Termasuk juga persembahan persepuluhan saudara. Betul itu. Jangan pikir-pikir terlalu lama, langsung bertindak. Saya tahu ini untuk memuliakan Allah. Beri, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Semuanya dikembalikan lagi untuk pelayanan gereja dimanapun, menjangkau terus, memberkati orang-orang yang membutuhkan. Ya, membuat mereka bertumbuh dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan. Yang pertama adalah sehati untuk membangun, dan yang kedua adalah sehati untuk memuliakan Allah. Paulus mendoakan jemaat Roma supaya satu hati, satu suara untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Jelas. Kalau saudara hidup dalam firman Tuhan, saudara sedang memuliakan Tuhan. Kalau saudara sedang bekerja sesuai dengan firman Tuhan, saudara sedang memuliakan Tuhan. Kalau saudara mengelola keuangan dengan benar sesuai ayat firman Tuhan, saudara sedang memuliakan Tuhan. Saya berdoa, saudara menangkap betul-betul akan firman Tuhan ini dengan rendah hati. Iya, betul. Karena itu firman Tuhan. Ya, benar, saya mau melakukannya. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kita lihat Roma 15 ayat 8 dan 9. Sehati untuk apa lagi? Yang pertama tadi apa? Sehati untuk membangun. Yang kedua apa? Sehati untuk memuliakan Allah. Sederhana, ya, mudah diingat. 3 action. 3 action. Action yang pertama, sehati untuk membangun. Kedua, sehati untuk apa? Memuliakan Allah. Oke, yang ketiga, Roma 15 ayat 8-9. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Yang pertama tadi sehati untuk membangun. Yang kedua apa? Sehati untuk memuliakan Allah. Yang ketiga adalah sehati untuk berdampak. Kemana? Kemanapun saudara melangkah, keluar dari rumah saudara, berdampak untuk keluarga besar saudara, berdampak untuk lingkungan saudara. Tindakan saudara berdampak, kata-kata saudara berdampak, pemikiran saudara berdampak, ide-ide saudara berdampak. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya saudara dan saya, kita semua anak-anak Tuhan, memiliki hidup yang berdampak. Oleh karena itu kita perlu sehati. Dan kalau kita sehati seperti Mazmur 133 tadi kita sudah baca, maka Tuhan perintahkan berkat-Nya ke rumah saudara.
dalam kehidupan saudara. Ya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa inti dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Artinya apa? Kasih itu harus keluar. Kasih itu harus berdampak. Ya, beberapa waktu lalu saya berkomunikasi melalui teks, ya, WhatsApp gitu ya. Dan ada komentar-komentar yang mulai mendiskreditkan, katakanlah rekan sekerja. Wah, dia mah pembawa masalah. Dia mah penunggang gelap. Waduh, istilah-istilahnya. Kemudian saya memberikan komentar, ya itu komentar Anda, silakan saja. Tapi kalau saya pembawa terang. Saya katakan demikian. Enggak lama direspon lagi, oh iya saya pembawa damai. Mulai kata-kata yang positif, kata-kata yang baik mulai dilontarkan oleh orang-orang yang lain. Artinya apa? Sekali kita mengeluarkan satu statement bisa mempengaruhi rekan-rekan kita. Bisa merubah cara pandang mereka. Itu penting buat kita anak-anak Tuhan. Karena kita sudah diajar bahwa kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu artinya apa? Sudah berdampak buat orang lain, berdampak buat lingkungan saudara. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu terus untuk menggali dan mempraktekkan ini, ya. Beberapa waktu lalu gereja kita mengadakan gathering dan puji Tuhan, semangat antusias tentu dengan menjalankan protokol kesehatan, ya. Hand sanitizer, pakai masker dan lain sebagainya, cuci tangan dan lain sebagainya. Dampaknya sangat luar biasa. Memang kita semua sudah rindu untuk bisa ibadah offline, ibadah tatap muka gitu ya. Sekalipun kita tidak mengurangi untuk nanti ibadah online, ya. Kita belum tahu kapan ini pandemi ini akan berakhir karena masih trennya masih naik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemarin tercatat sampai satu hari sampai 3.000-an pertambahan yang terkena COVID-19. Itu rekor, ya. Dan DKI juga mencatat 800-an per hari. Artinya masih terus meningkat. Kita harus waspada dan hati-hati. Perlu kita terus fokus kepada firman Tuhan, manfaatkan waktu yang ada untuk bertumbuh. Sekali lagi, perlu integritas, perlu kejujuran dalam diri kita, ya. Jangan terlena, jangan santai, hormati, hargai hadirat Tuhan. Kalau saudara sedang menonton saat ini, saudara dengan sikap yang baik, sikap yang benar, sikap dengan respect, ya. Pakai pakaian juga yang menghargai hadirat Tuhan, ya. Menghargai firman yang disampaikan Bapak Saudara kasih Tuhan. Itu Tuhan sangat disenangkan, ya. Kalau perlu saudara mandi dulu, ya seperti biasa kalau kita mau ibadah di gereja, ya. Saya pernah melayani satu gereja pakai Zoom, ya, live gitu ya. Dan sudah diinstruksikan semuanya supaya apa? Supaya betul-betul rapi semuanya. Dan pada saat saya melihat, karena saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di situ, saya melihat banyak sekali yang sudah rapi, siap menyambut hadirat Tuhan, siap memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan, saya melihat antusiasme yang luar biasa di sana. Dan itu juga membuat saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di sana juga semakin bergairah, menyala-nyala. Dan semuanya kita diberkati. Puji Tuhan, itu satu contoh bentuk yang namanya integritas. Saya berdoa semua saudara memiliki integritas itu dalam Tuhan. Dan kita sudah tahu 3 action yang bagaimana Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, sehati untuk membangun, sehati untuk memuliakan Allah, dan sehati untuk berdampak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dengan berkat Allah yang berlimpah-limpah, Tuhan memerintahkan berkatnya atas kehidupan bahkan keluarga saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Engkau terus mengurapi dan memberkati umat-Mu sehingga firman-Mu terus nyata dalam kehidupan setiap kami, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami semua. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Basuh dengan darah Yesus Kristus. Kau memberkati roti yang sudah disiapkan, anggur yang sudah disiapkan. Untuk
untuk kami masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya menerima firman Tuhan dan siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ambil roti saudara, ya, saudara siapkan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Siapkan anggur yang saudara miliki atau diganti dengan minuman yang lain, ya. Teh juga boleh. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Masing-masing pribadi datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dan bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Fokus Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap pandang wajah Tuhan Yesus. Ingat-ingat kebaikannya. Bagaimana korban kematiannya di kayu salib buat saudara dan saya, buat kita semua. Dan dia bangkit mengalahkan maut. Dia hidup dan memberikan jalan buat kita semua untuk kita hidup, memiliki hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, angkat kedua tanganmu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur saat kami masuk dalam perjamuan kudus. Bukan saja kami memperingati kematian Tuhan, tetapi kami juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan kuasa-Mu Kau nyatakan dalam saat kami masuk dalam perjamuan kudus. Kuasa yang menyembuhkan bagi yang sakit, kuasa yang menguatkan bagi yang lemah, dan kuasa yang memberikan pengharapan yang baru bagi yang putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya sudah diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sukacita, damai sejahtera buat kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Mari bawa persembahan saudara, doakan. Kalau yang suami istri gandeng tangan, bawa persembahan saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Angkat persembahan saudara, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang kepadamu dan membawa persembahan persepuluhan. Kami mengerti firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan persepuluhan kami ke rumah Tuhan, rumah perbenaran Tuhan, supaya ada makanan di sana untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberkati jiwa-jiwa, bahkan menjangkau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan persepuluhan kami ke rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi saudara yang ingin menyampaikan atau menyerahkan persembahan persepuluhan, bisa melalui uang tunai. Nanti saudara bisa kontak sekretariat untuk pengambilannya, atau melalui transfer seperti yang
tuang di dalam pengumuman atau di dalam berita-berita di pengumuman online. Ya, saudara bisa cantumkan, saudara bisa rekam, saudara simpan supaya saudara dengan mudah melalui m-banking, melalui internet banking atau ATM dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Mari angkat kedua tanganmu, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.